hukum. Penyimpangan hukum itu adalah pelanggaran hukum. Jadi bisa kita tuntut negara dalam hal ini karena melakukan pembiaran terhadap kami sehingga terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak dibuatkan kami regulasi hukum dari dulu sehingga kami bisa berkesenian dengan santun di Nusa Tenggara Barat? Terus terang kami ini sekecil Cimol ini adalah memiliki es potong, SD tidak tamat termasuk ini. Tapi kami peduli. Walaupun kami tidak memiliki sumber daya yang memadai, kami rekrut, kami tampung mereka. Dan pemain ini banyak latar belakang. Ada mantan kiai, ada mantan maling, ada mantan pelacur, ada mantan jambret, ada mantan narkoba, pemabuk, dan semuanya. Kita bina Pak, kita tampung, kita bina. Walaupun di luar kemampuan kami, tapi kami sudah melaksanakan tugas kami karena rasa tanggung jawab moral dan rasa tanggung jawab sosial kami. Ini yang kami lakukan. Kami undangkan BNN Pak mengadakan kadarko. Kami undangkan Polda melakukan kadarko. Kami undang PMI donor darah. Banyak hal yang kami lakukan. Inilah yang hal-hal positif yang kami lakukan. Walaupun cibiran-cibiran tentang dancer yang begini, dancer yang begitu, tapi itu tidak termasuk dalam organisasi AK Nusa Tenggara Barat. Saya yakin Kecimol yang tergabung dalam AK Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik karena kami memiliki anggaran dasar dan rumah tangga bagaimana menggiring mereka berkesenian dengan baik walaupun itu di luar kemampuan kami, tapi kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami memohon kepada pihak APH untuk menangkap dan mempidanakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan porno aksi dan pornografi. Kemudian yang ketiga, juga melakukan penegakan hukum yang melakukan, membuat, menyebarkan dan sengaja maupun tidak sengaja melalui media sosial porno aksi dan pornografi. Karena ini merugikan kami selaku anggota AK Nusa Tenggara Barat. Anggota kami tidak melakukan itu, tapi masyarakat menjustis, memvonis bahwa itu Kecimol. Sementara itu Kecimol tidak tergabung dalam AK Nusa Tenggara Barat. Di mana yang dulunya terus terang kita buka fair, dulunya banyak peminum, banyak sabung ayam, banyak jambret, bahkan ada ini yang suka jambret di sini ada Pak. Sudah tobat sekarang masuk dalam akal. Ada juga jambret yang suka direnteng. Sekarang masuk di akal, berhenti main jambret. Ini kita bina semua. Kemudian secara ekonomi, pemerintah semestinya berterima kasih kepada owner-owner Kecimol. Kenapa? Bahasa Kopang wai. Ini bahasa Kopang nih. Wai. Kenapa? Owner-owner ini menampung 30 orang Pak. Anggota kami di Lombok ini 200. Kalau 200 kali 30, 6.000 yang makan tiap hari di Kecimol Pak. Mohon maaf Pak Saputra, misalnya Bapak disuruh makan, kasih makan 30 orang sehari, mampu enggak? Mampu enggak? Tidak mampu. Ini digaji oleh negara, gajinya banyak, tapi tidak mampu mengasih makan 30 orang sehari. Kami kasih makan 6.000 tiap hari Pak. 6.000 yang makan di Kecimol ini tiap hari. Kalau istrinya satu, kalau istrinya dua. Kalau Pak Polisi tidak berani Pak, tidak berani kan? Paling-paling siap kemenang, tidak berani kawin lebih dari satu. Tapi kita sekarang Kecimol, kalau istrinya dua, anaknya 4, berapa ribu yang makan di Kecimol ini Pak? Belum lagi pedagang asongan. Ini sekarang banyak pedagang begitu kita ngadakan
pulang ke rumah kita. Berapa yang makan? Belum lagi tukang perbaiki speaker, belum lagi tukang perbaiki servis mesin, belum lagi yang supir truk, tukang las, banyak yang makan. Jadi secara ekonomi ini merupakan kegiatan mikro, kegiatan industri mikro. Jadi pemerintah harus berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh owner-owner Kecimol, dan kami sudah terhimpun di dalam namanya AK Nusa Tenggara Barat. Banyak orang mau membubarkan Kecimol. Menurut saya kalau binasakan janganlah Pak. Bina dulu. Kami butuh dibina, kami butuh diajari bagaimana cara berkecimol yang baik di Nusa Tenggara Barat. Kami berjanji Pak, berjanji kalau kami tidak bisa dibina, binasakan. Kalau tidak bisa dibina, tapi ini belum dibina, mau dibinasakan. Ini merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kenapa payung hukum ini kami sangat perlukan? Karena banyak desa sekarang menjustis Kecimol ini bikin ribut. Jadi kita, teman-teman dan masyarakat di NTB khususnya Pulau Lombok ini hanya menghibur, dan mereka adalah juga mencari nafkah. Bedakan mana Kecimol, mana ale-ale. Benar tidak? Benar tidak? Kami meminta kepada Gubernur NTB untuk segera meregulasi dan basmi perdes-perdes yang tidak bertanggung jawab, karena ini adalah persaingan usaha. Ini adalah persaingan usaha. Benar tidak? Benar tidak? Basmi perdes-perdes itu. Dari mana dasar hukum mereka? Dari mana regulasi mereka? Ini hanya regulasi kebencian, regulasi kemunafikan. Saya tantang semua BPD yang ada di NTB, mari kita belajar regulasi. Saya tantang semua BPD, mereka hanya copy paste, mereka tidak membuat sendiri. Kalau mereka benar membuat perdes itu, saya berikan 1 miliar. Kalau benar produk mereka, saya berikan 1 miliar. Mereka hanya benci kepada Kecimol. Saya tantang mereka. Saya bukan lawyer apal-apal, bukan hanya aku boleh dicek di Mahkamah Agung. Jadi kasihan teman-teman yang tidak berbuat, kawan-kawan yang mencari nafkah. Apa pemerintah daerah siap menampung dan memberikan pekerjaan kepada mereka? Tidak. Apa mereka siap? Tidak siap. Inilah bentuk ketidakadilan kepada pemerintah. Hanya perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum ingin menjelekkan asosiasi Kecimol yang ada di Pulau Lombok. Jadi kawan-kawan kami banyak yang dikeroyok, padahal mereka hanya menghibur masyarakat. Inilah kemampuan dari masyarakat. Kita yang berduit bisa ke bar, bisa ke kafe, menghabiskan puluhan juta. Mereka hanya dihibur oleh masyarakat Kecimol. Mereka dibantai, mereka dihujat. Apa pantas mereka-mereka ini tidak mendapat keadilan? Mereka hanya mencari sesuap nasib. Untuk bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, untuk bagaimana anak-anak mereka bisa untuk ceria. Kita tidak peduli. Kita yang punya duit cari hiburan ke kafe-kafe mewah, ke bar-bar mewah. Benar tidak? Benar tidak? Masyarakat hanya dihibur oleh Kecimol, dihujat. Kita minta kepada Polda NTB untuk jangan sekali-kali dikriminalisasi Kecimol.
membuat konten-konten mesum, yang membuat konten-konten tidak senonoh adalah kecimol liar yang tidak masuk di asosiasi kecimol NTB. Benar tidak? Kami minta kepada Gubernur NTB untuk segera membuat peraturan gubernur supaya perdes yang tidak dipertanggungjawab, perdes setan, perdes siluman, supaya dihapus. Benar tidak? Benar tidak? Kita desak kepada Gubernur NTB untuk segera membuat peraturan gubernur supaya kita taat pada aturan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martabat dan harga diri kita yang mau mengatur diri kita untuk jangka panjang. Betul. Hai aparat negara, silakan kalaupun menemukan tari-tarian erotis di muka umum, tangkap, penjarakan, pidanakan mereka. Jangan satu makan nangka. Kami yang Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat pun juga ikut getah oleh karena ulah dan perbuatan saudara-saudara kita yang ada di luar. Kemudian selanjutnya, sekarang ini demi uang, demi dolar, demi ringgit, rela menyoting tunggak langkang daripada itu. Betul. Konten-konten kreator itu silakan Dinas Komunikasi Informasi bersurat ke Menteri Kominfo, strike semua konten-konten yang pornografi, entah itu dari YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Setuju? Selanjutnya, ini dampak kehadiran warga Pelunggu Dikimi, dampak dari semua konten-konten kreator dan dia keliarannya itu, maka kami mohon untuk diatur. Terbitkan peraturan gubernur yang mengatur tentang tata laksana berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Jangan hanya kecimol yang diatur, alih-alih juga yang lebih luar biasa kurang ajarnya juga harus diatur. Betul. Gendang beli juga diatur, supaya jangan sampai hanya kami yang diatur, berakibat kepada penolakan yang melahirkan kebencian secara meluas di masyarakat. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, kehadiran kita ini disambut oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemarin dari Bakas Bampol Dagri, kami sudah hadir untuk berdebat tentang nasib jangka panjang kita. Di DPR Komisi 5, kami juga sudah hadir untuk menentukan nasib masa depan kita. Sekarang kami terusik, kami merasa dirugikan oleh perbuatan oknum-oknum yang ada di luar tersebut, sehingga kami hadir di tempat ini. Mohon izin, sebelum kami serahkan kepada pemerintah provinsi, kami akan bacakan tri tuntutan AKNTB. Tri tuntutan AKNTB. Silakan Pak Sekjen di sebelah kanan. Mengingat maraknya tari-tarian erotis yang dipertontonkan di muka umum oleh oknum-oknum kecimol, terutama kecimol di luar AKNTB, serta ulah dan perbuatan sanggar-sanggar seni alih-alih, mendapat respon kebencian luar biasa dari masyarakat luas, sehingga kami kecimol yang mematuhi norma susila suku bangsa Sasak merasa sangat dirugikan oleh perbuatan saudara-saudara kami tersebut. Kemudian pula dengan ulah dan para konten kreator yang sama sekali tidak peduli dengan akibat buruk yang ditimbulkan dari konten-konten yang dibuat dan disebar, sehingga kami juga merasa dirugikan oleh konten-konten tersebut yang berakibat pada kami, serta dicap negatif tanpa membedakan mana alih-alih dan mana kecimol anggota AKNTB. Karena itu kami menyampaikan tuntutan AKNTB. Pertama, meminta kepada aparat penegak hukum guna mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan, menangkap, dan mempidanakan siapa-siapa yang terlibat dalam suguhan tari-tarian erotis yang dipertontonkan di muka umum. Kedua, meminta kepada
meminta kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera menerbitkan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur tentang tata laksana berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Demikian tuntutan AKNTB ini kami buat dengan harapan untuk segera dilaksanakan. Mataram, 4 Juni 2024, Dewan Pimpinan Pusat AKNTB, Ketua Umum Suhardi sudah ditandatangani. Sekretaris Jenderal Samsul Rijal sudah ditandatangani. Dewan Pengawas Pusat AKNTB Ahmad Mila. Sebelum kita akan mendengarkan respon dari pemerintah provinsi, terlebih dahulu saya akan serahkan dari tuntutan AKNTB ini yang memang menjadi tuntutan masyarakat luas. Setuju? Baik, silakan Pak Ketua untuk diserahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadap sini Pak Ketua supaya kena dengan kamera. Baik, dari tuntutan AKNTB sudah diterima oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan dengar respon dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat dan sanggar-sanggar seni yang bertebaran di seluruh Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat ini. Kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kami daukan. Integritas yang kami tanda tangani. Silakan panggil ketua-ketua ownernya untuk tanda tangan fakta integritas yang sudah dibacakan oleh Ketua Umum DPP AKNTB Pak Suhardi sekaligus Ketua Kecimol Pandawa yang ada di Kecamatan Praia Timur. Baik, silakan yang lain tetap duduk. Yang lain tetap duduk. Itu wartawan sedang mengambil gambar yang terbaik untuk di-share bahwa kita AKNTB ini berbeda dengan yang lain. Betul. Baik. Baik, untuk orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Lombok Tengah adalah Saudara Kiko yang gagah ganteng dari Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kecimol, hidup AKNTB. Terima kasih. Oke, saudara-saudaraku semuanya, para owner Kecimol, sebetulnya saya juga owner dari Kecimol yang sama-sama